Halo warga desa Sukawedi, namaku Siti. Aku mau menceritakan pengalaman waktu kecil ketika sepulang dari suatu acara bersama kakekku dan adik laki-lakiku sekitar tahun 80-an. Malam itu aku, adikku dan kakekku terpaksa melewati jalanan yang sepi. Dan juga ada sungai sepanjang jalan yang kami lalui. Kalau tidak salah, waktu itu kami habis dari acara pengajian akbar di sebuah balai desa. Zaman dulu, listrik di jalanan memang belum sebanyak sekarang. Lampu-lampu rumah saja yang menerangi jalan kami. Sekitar 1 kilometer jarak dari tempat pengajian itu. Dulu sih jarak segitu gak terlalu jauh. Karena merasa jalan hanya sebentar, mungkin sekitar 30 menit. Tapi karena adikku mengeluh capek, jadi kami sering beberapa kali berhenti jalan sebentar. Meter demi meter kami jalan perlahan. Sambil menikmati dinginnya malam dan suara jangkrik di sepanjang jalan. Jalannya gelap. Langkah kami hanya diterangi oleh beberapa lampu rumah berwarna kuning remang-remang. Pada waktu itu aku masih duduk di bangku SD kelas 4 dan adikku sekitar umur 6 tahun. Kami berdua digandeng kakek sepanjang jalan. Karena agak bahaya juga karena jalanan gelap dan sebelah kanan kami itu sungai seperti selokan gitu. Sekitar 200 meter dari balai desa, kami melihat beberapa tetangga kami juga jalan kaki sepulang acara itu. Kami saling menyapa, mereka juga jalan searah dengan rumah kami. Malam itu entah kenapa aku merasa setelah berpapasan dengan tetangga kami tadi, suasana menjadi tiba-tiba sepi dan sangat sepi. Jangkrik yang tadinya bersaut-sautan mendadak sunyi. Angin yang tadinya lumayan kencang menerpa kami, tiba-tiba berhenti. Malam seperti terasa aneh dan gak biasa. Aku menoleh ke arah belakang, di mana seharusnya ada sekelompok orang yang merupakan tetangga kami tadi berjalan. Tapi mereka juga mendadak menghilang. Rasa-rasanya kami tidak pernah disalib mereka deh. Justru kami yang berpapasan mendahului mereka. Dengan polosnya aku tanya sama kakekku, "Kek, orang-orang di belakang tadi kemana ya?" Kakek menoleh ke belakang dan terlihat kebingungan. Kakek menjawab, "Mungkin sudah duluan." Beberapa langkah setelah kakek menjawab pertanyaanku, di samping kananku, di mana itu sungai selokan yang setiap beberapa meter itu, kalau orang Jawa menyebutnya buk. Itu semacam untuk pondasi selokan terbuat dari semen, yang biasanya juga buat orang nongkrong duduk-duduk di situ. Kami bertiga kaget bukan kepalang melihat di hadapan kami, di buk tadi. Kami melihat ada bungkusan putih seukuran manusia, yang beberapa detik setelah kulihat penampakan itu, kami menyadari itu adalah pocong yang posisinya lagi tidur di atas buk tadi. Kulihat dengan jelas wajahnya dari samping. Wajahnya hitam, lalu seperti berlubang besar di bagian matanya. Seingatku yang terlihat jelas, bagian hidung dari samping. Hidungnya panjang. Ya Allah, adikku menangis dan kakekku hanya bisa teriak, "Jangan dilihatin terus, ada kakek di sini, kalian aman." Pegangan kakek semakin erat. Makhluk itu hanya terdiam, berbaring di buk dan tidak bergerak. Kami melewatinya, berusaha setenang mungkin. Aku takut, tapi kami harus melewati jalan itu, karena hanya jalan satu-satunya menuju rumah. Kami berpegang erat satu sama lain. Adikku menangis sejadi-jadinya sambil menutup mata. Kakek selalu bilang, "Ada kakek, gak usah takut." Tapi yang benar aja,
Baru saja kami lega telah melewati sosok tadi. Tiba-tiba buk di depan ada sosok itu lagi. Posisinya persis tidak bergerak. Aku teriak karena gak tahu lagi harus apa. Selain makin mencengkram tangan kakek, kami mau lari ke belakang pun tidak mungkin karena justru makin jauh nanti perjalanan kami. Tinggal beberapa meter lagi kami sampai kampung. Aku mulai memejamkan mata. Aku takut sekali melihat pemandangan yang sama itu sampai kedua kalinya. Tapi ternyata tak berhenti di situ. Kami bertemu dengan sosok itu lagi dan lagi, sampai 4 kali. Ditambah jarak kami dengan sosok itu hanya beberapa meter saja. Karena memang jalanan sempit dan kiri kami cuma sawah yang sangat luas. Gak ada rumah satupun. Lalu kami sampai di sebuah jembatan ujung dari selokan itu. Kami sedikit lega, karena sebentar lagi kami sampai gapura kampung kami. Aku memberanikan diri menoleh ke belakang. Ternyata sosok tadi, 4 pocong bermuka rusak tadi, sudah berganti posisi. Berdiri, berjejer menghadap kami, seolah menatap kami dari kejauhan. Kakek berusaha menenangkan, walau aku tahu kakek juga gak menyangka akan ada kejadian seperti ini. Adikku tetap menangis sampai ia digendong oleh kakek. Akhirnya kami sampai di rumah. Terengah-engah walaupun kami sebenarnya tidak berlari-lari. Tapi seperti jantung aku rasanya mau copot melihat sosok menyeramkan itu.